Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muslim Curah Jeruk Panji serta segenap kami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang pagi masih mukmin, sore bisa menjadi kafir. Sore atau malam masih menjadi mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menjual agamanya demi memperoleh dunia, yang padahal dunia itu dari dani'ah atau dulu tadi. Maksudnya adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh, sesuatu yang pendek, sesuatu yang masanya hanya sebentar sekali. Maka rugi sekali kalau seseorang hidup mempertaruhkan segala-galanya, menjual agamanya, mengorbankan nilai-nilai demi untuk memperoleh sesuatu yang remeh-remeh, yakni dunia. Apakah kekayaan, apakah ketampanan, kecantikan, demi memperoleh kecantikan. Hidungnya yang sudah bagus, yang asli, disuntik silikon. Silikon ya Bu, disuntik, jadilah mancung. Berjalannya waktu, hidung yang tadinya mancung bagus, tidak tahu efek obatnya berkurang atau bagaimana, jadilah melempem ke bawah. Jadi kayak butuh terong Pak. Kita sering dapati masih tren-trennya bikin dagu yang lancip, bikin hidung yang mancung. Ya begitu disuntik atau begitu dioperasi bagus. Tapi berjalannya waktu, proses alamnya berjalan, metabolisme tubuh berjalan kembali seperti semula, maka efek yang tadinya dibikin mancung tadi itu tidak lagi mancung, tapi belum ke bawah, kayak butuh terong. Dagunya juga macam-macam. Ini demi untuk memperoleh dunia, memperoleh kebagusan fisik, tetapi menyalahi kodrat, menyalahi aturan, sehingga dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercantik diri, mempertampan diri, apa dosa juga? Ya lihat caranya. Kalau caranya sampai mengubah takdir seperti itu, ya dosa. Tapi kalau punya rambut disisir yang baik, ya, punya badan dibajuin yang baik, mandi yang baik, dirawat, itu fitrah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah direkayasa, yang punya klub gym, ya gym Pak, olahraga itu, atau ibu-ibu yang punya klub senam misalnya, ya demi agar bodinya bagus, maka dia agendakan senam. Senam boleh, tapi ketika kemudian kewajibannya sebagai seorang ibu ditelantarkan, anaknya ditelantarkan, suaminya ditelantarkan, urusan rumah tangga ditelantarkan, ekonomi keluarga ditelantarkan demi untuk mengejar kegiatan-kegiatan di dalam klub-klub untuk membentuk body tadi. Ini permasalahan yang menyala dunia. Jadi dunia itu adalah ujian yang kita harus pahami betul, dan ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Syarri wal khair fitnah. Jangan dikira kalau ujian itu hanya orang yang miskin saja. Oh, saya sedang diuji, atau orang yang sedang sakit saja.
saya sedang diuji sakit, saya sedang diuji bangkrut, diuji ekonomi terpuruk, diuji sedang terjerat banyak hutang misalnya. Kita sering lupakan bahwa kelapangan ekonomi, kelapangan harta itu pun juga merupakan bentuk ujian. Nah, kelapangan atau kesehatan atau kelapangan ini yang memang oleh Rasulullah SAW sudah dinas, ya, bahwasanya ada dua kenikmatan. Nikmatan maghbudun fihi makathirun minan nas as-sihah wal farah. Dua kenikmatan yang banyak diabaikan, banyak dilalaikan oleh manusia, yakni kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang atau sebentar. Ini yang sering terjadi di kalangan kita manusia. Kebaikan dan keburukan yang kita dapat, kesehatan ataupun sakit, anak yang cerdas maupun anak yang tidak cerdas, anak yang soleh maupun anak yang durhaka, ini semua bentuk ujian. Kita sering menganggap ujian itu sesuatu yang tidak enak. Padahal sesuatu yang enak pun adalah suatu bentuk ujian. Punya anak yang soleh, Masya Allah hafal Quran, itu juga bentuk ujian. Kalau anak yang nakal, pastilah nakal, berarti harta orang tuanya, menimbulkan urusan-urusan kriminal, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tetapi anak yang soleh pun juga, ketika anaknya bagus, ya, hafal Quran, soleh, prestasi akademiknya luar biasa, orang tua diuji oleh Allah. Nah, ketika mendapati anaknya orang lain tidak seperti anaknya, bangga lagi, Tuhan. Ini naluri, ini suatu hal yang naluriah. Nah, karena itu sesuatu bentuk yang tidak baik. Karena kita sudah menyadari bahwa itu ujian, maka kita harus banyak waspada. Kita merasa ujub, bisa-bisa ujub itu takjub atau gumun. Gumun itu kalau orang Madura apa? Heran. Apa gumun? Takjub itu merasa apa? Bukan takjub. Takjub itu heran itu kan negatif ya. Merasa takjub itu ujub. Iya, akhirnya menimbulkan ujub. Takjub itu merasa bangga dengan kagum. Kalau heran itu konotasinya negatif. Kalau kagum itu kagum terhadap keberadaan diri, itu namanya ujub. Dari takjub, yang takjub terhadap diri sendiri namanya ujub. Kemudian sumpah itu sangat senang atau sangat mencari pujian dari kata-kata samaun, dari pendengaran, senang dipuji, dengar pujian-pujian, itu sumpah. Nah, anak yang baik, anak yang soleh, berprestasi, kemudian kekayaan yang melimpah, itu bisa berpotensi mendatangkan dua penyakit hati tadi, yakni ujub dan sumpah. Dan ini merusak amal kita. Alhamdulillah. Nah, ini perlu kita ilmui, ini perlu kita ketahui, untuk berikutnya kita waspadai, untuk tidak kita hidupkan dalam jiwa kita. Ini bentuk-bentuk ujian. Kebaikan dan keburukan itu adalah bentuk ujian. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang pendek ini bisa kita ambil satu pembelajaran bahwasanya ujian itu bervariasi ternyata. Ya, seperti yang sudah kita singgung di depan. Kalau selama ini yang dinamakan aku sedang diuji itu biasanya kebanyakan dinisbatkan pada sesuatu yang tidak mengenakan. Maka yang mengenakan sekalipun sebenarnya adalah ujian. Maka kalau kita tidak menyadari itu, kita hanya merasa mendekat kepada Allah. Refleks kita akan mendekat kepada Allah kalau kita sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Baru itu zikir yang bagus. Ya memang itu yang bagus ketimbang
sakit sudah, terus tidak mengingat kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah. Tapi peluang atau keharusan mendekat kepada Allah itu tidak hanya pas mendapat ujian yang tidak enak. Sedang sehat, Masya Allah, harus kita gali, harus kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan lulus memperoleh ujian. Badan yang bagus, kepemilikan yang banyak, didistribusikan, sumber daya diri. Jadi harta atau kekayaan itu tidak hanya berupa harta, tapi kelurusan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu seseorang, itu juga sumber daya. Ini disyukuri. Mensyukurinya dengan cara bagaimana? Selain jelas beralhamdulillah secara lisan, dengan juga bil amal. Ini variasi-variasi ujian macam-macam. Makanya disebut tadi sekarang fi nafsih, bentuk apa di dalam ujian melalui badan. Sakit sehat itu ujian semua. Sakit sehat, wal waladi, dan anak-anaknya tadi, anak pinter, anak tidak pinter, anak durhaka, anak soleh. Ini semua adalah ujian. Kemudian dari segi harta, waktu masih miskin, sadar betul, berilmu. Kalau bersedekah 1 rupiah itu seperti menanam 1 biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100, maka dia rajin bersedekah. Tetapi ketika sudah kaya, kemudian bergeser, semakin banyak acara, semakin banyak program, semakin banyak yang diagendakan, sehingga kemudian bisa jadi sedekahnya tetap. Misalkan ketika masih miskin, sedekahnya 10.000 itu setiap hari. Sudah kaya raya pun oleh Allah diberi kekayaan, tahun 10.000. Ini berarti menurun, karena sedekah itu bukan dari jumlah, tetapi dari prosentase kepemilikan yang dia punya. Itu. Jadi ini perlu diwaspadai. Saya terus sedekah, Ustaz. Mulai lambat sampai sekarang saya terus sedekah. Kalau ke masjid itu setiap Jumat itu sudah 10.000. Mulai lambat, mulai belum punya sawah. Iya, sudah punya sawah banyak, tetap 10.000. Ini kemunduran sebenarnya, kemunduran. Tapi alhamdulillah dari sisi kesadaran terus bersedekah masih ada, insya Allah. Seperti itu, ada. Kemudian variasinya seperti itu. Harta, anak, tubuh kita memerlukan kewaspadaan, memerlukan ilmu bagaimana agar kita tidak dianggap kufur, tidak dianggap tidak lulus ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena diberikan ujian berupa badan sehat ataupun badan sakit, anak yang soleh ataupun anak yang durhaka, harta yang banyak ataupun harta yang sedikit, semuanya ujian. Semuanya ujian. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Banyak ragamnya ujian. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Agar Allah kemudian memberikan ujian kepada kalian. Ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik atau yang memiliki amalia-amalia yang baik. Ahsanu amala, yang ditekankan oleh Allah ahsanu amala, amal yang baik, ahsan. Amal yang baik itu amal bagaimana? Yakni kebaikan yang dilandaskan dengan niat yang benar, dilandasi dengan niat yang benar dan dengan tata cara yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, plus ikhtisar. Jadi ikhlas, kemudian mutaba'ah dan ikhlas. Tentu sebelumnya dilandasi dengan keimanan, iman, ikhlas, kemudian apa tadi? Mutaba'ah, mengikuti tata cara
yang dituntunkan oleh Nabi, dan kemudian mutaba'ah, berharap ikhtisab, berharap pahala atau berharap janji Allah atas amalia yang dilakukan itu. Ini ahsanul amanah. Jadi Allah bukan tidak tahu. Apakah kalau Allah tidak memuji, kemudian Allah tidak tahu seseorang itu termasuk hamba yang baik atau tidak? Tahu. Sehingga kita sikapi ujian-ujian dari Allah itu bukan dalam rangka Allah, bukan dalam rangka Allah untuk mengetahui kita sebagai hamba yang baik atau tidak, tetapi kita sikapi sebagai ujian Allah adalah peluang bagi kita untuk membuktikan diri kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita berterima kasih, diberi ujian, kita bersyukur karena ada peluang dari Allah untuk membuktikan diri kita mendapat pengakuan sebagai hamba yang baik atau hamba yang tidak baik.